Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa atas ridhonya, atas izinnya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga masih bisa berkumpul di klinik Banyu Biru pada pagi hari ini. Dalam apa Bu, pengecekan gula, pengecekan gula rutin setiap bulannya. Bapak Ibu, yang kedua saya akan menanyakan kabar panjenengan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Baik, Ibu, bulan ini masuk sudah bulan Kaidah, selong kalau bahasa Jawa selong ya. Laras buatan Pak, laras ya selong ya. Berarti kemarin Ramadan, kemudian Syawal, ini Zulkaidah. Jadi kalau ini Boso Jawa ini poso bodo selong. Ngerti Pak ya? Ya, jadi Bapak Ibu, karena kemarin saya belum bertemu panjenengan semua, walaupun terlambat, semoga tidak terlambat, saya menghaturkan dan merayakan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun sudah lewat, betul nopo-nopo karena alhamdulillah baru bisa dipertemukan hari ini. Kemudian yang kedua, setelah puasa rasanya bagaimana Pak Bu? Lanjut puasa Syawal? Alhamdulillah. Artinya nanti harapannya setelah cek hari ini hasilnya bagus semua. Atau baik. Kemudian kalau kemarin kita sudah belajar berpuasa, menahan, dan semuanya serba teratur, makan teratur, kemudian dibagi dengan 2 waktu, sahur dan buka. Teratur ya Bu, sahur jam segitu, buka ya jam segitu. Harusnya ini bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya supaya kadar gulanya tetap terkontrol. Seperti itu. Kemudian di bulan puasa kita juga dilatih untuk bersabar. Bersabar menahan hawa nafsu, termasuk menahan lapar, haus, dan emosi. Nah, kalau kita bisa menahan, artinya apa? Bisa untuk menyetabilkan tekanan darah. Nah, setelah kita digodok gitu digembleng di bulan Ramadan, dilanjutkan di bulan Syawal, semoga nanti di bulan-bulan berikutnya kita bisa menjadi lebih baik. Seperti yang dituliskan di Al-Quran bahwa Ramadan itu tujuannya untuk menjadikan orang-orang menjadi lebih bertakwa, lebih sabar, lebih bisa mengendalikan emosi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi ilmu tentang ini akan saya sampaikan tips diet bagi Bapak Ibu yang mengalami hipertensi ataupun diabetes. Diet gitu ya Mbak, masuk aku kok diet, kok ndak aku kurus. Jadi diet itu bukan identiknya, kalau diet itu hanya untuk orang-orang yang dengan obesitas, kegemukan. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi diet itu kita hanya mengatur porsi dan jumlah serta jadwal makan kita supaya apa? Berat badan kita ideal. Kalau berat badan ideal, insya Allah semua organ tubuh akan berjalan dengan baik, akan bekerja dengan normal. Seperti itu. Tadi sudah dibagikan oleh teman saya masing-masing satu materi, itu ada 2 materi di dalamnya, baik untuk hipertensi ataupun untuk diabetes. Nah ini di sini yang pertama dulu kita akan bahas, akan saya sampaikan dulu untuk yang hipertensi. Bapak Ibu pastinya sudah sangat familiar, sudah sangat paham hipertensi ini apa Jadi intinya hipertensi apa Bu? Darah tinggi, terus Nah, jadi tekanan darah tinggi. Tingginya itu seberapa kan Nah, jadi kalau normal kan itu ada batasannya. Berarti kalau dinamakan tinggi artinya di atas normal seperti itu.
Nah, kemudian ternyata Bu, hipertensi itu sebenarnya tidak berbahaya. Yang berbahaya efek atau komplikasi yang ditimbulkan karena hipertensi. Sebenarnya itu. Nah, ini yang dijaga supaya tidak menimbulkan komplikasi atau efek samping yang berbahaya untuk tubuh kita. Seperti itu. Itu gitu. Contohnya apa? Stroke. Nah, itu karena adanya hipertensi yang tidak terkontrol. Gitu. Kemudian selain stroke ada apa lagi Bu? Penyakit jantung koroner. Wah Pak Eka misalnya dapat lelayu gerah potong jantung. Nah biasanya seperti itu Tapi setelah dicari penyebabnya ternyata riwayatnya punya hipertensi yang tidak terkontrol. Kemudian yang lain masih banyak lagi, bisa sampai ke kalau mata nanti bisa menyebabkan kebutaan juga seperti itu. Jadi ini yang kita waspadai supaya hipertensi yang mungkin kita alami, Bapak Ibu alami itu tidak sampai menimbulkan komplikasi atau penyakit baru yang berbahaya. Seperti itu Kemudian supaya kita tidak mengalami itu, panjenengan semua tidak mengalami efek samping yang berbahaya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ikhtiar kita bagaimana? Gitu Orang terus sak-sake kok yo mari. Tidak seperti itu Jadi kita sebagai umat muslim, terutama yang muslim kita memang dianjurkan untuk berikhtiar semampu kita. Kita berusaha. Perkara hasil nanti itu urusan yang di atas. Tapi kita kudu usaha dulu, gitu Sama seperti Bapak Ibu, misalnya di rumah juga punya pekerjaan, usaha, ben iso liwat, gitu Kalau kita duduk diam saja, mosok mak duduk ngarep kan tidak mungkin. Kita tetap berusaha semaksimal kita, semampu kita, urusannya sih kita tawarkan, kita pasrahkan kepada Allah. Dan itu justru akan membuat kita lebih ayem seperti itu, gitu Nah yang pertama Bu, bagaimana caranya? Ada tipsnya. Yang pertama ini untuk hipertensi mengurangi konsumsi garam. Itu tentunya juga sudah sangat dipahami Biasanya nek wong hipertensi itu dia hipertensi orang itu dengan sing asin-asin. Ojo uyah-uyah gitu Uyah seperti apa yang tidak boleh? Uyah gue masak oleh orang Mbak boleh Bu, tapi tetap terkontrol. Gitu Kemudian yang paling berbahaya itu makanan-makanan yang banyak pengawetnya. Itu biasanya kalau anak-anak itu ciki-ciki itu ya, bukan ada yang asin. Nah itu garamnya dia dari garam sintesa buatan. Itu yang sangat berbahaya. Jadi tetap harus dikurangi. Kemudian makanan cepat saji. Cepat saji itu cepat digodok rong menit baru. Nah seperti itu biasanya ada juga seperti itu. Itu juga harus dihindari. Makanan kaleng, berarti makanan kaleng termasuk kornet, sarden, nonton itu jadi. Terus opo-opora itu maami apa Mbak? Misalnya boleh, penjenengan dahar boleh, tapi harus dikurangi jumlahnya. Boten pikantuk kadang kalau boten pengen di boten nopo-nopo, tapi tetap harus diimbangi dengan sayur dan buah serta olahraga. Jadi apa yang masuk kita keluarkan lagi. Ini seperti itu. Kalau kita tanpa gerak, tanpa sayur, tanpa buah, setelah dahar terus mendel mawon, apa yang masuk nggak bisa keluar, akhirnya menumpuk. Nah seperti itu. Jadi intinya sebenarnya boleh konsumsi, tapi tetap terkontrol. Itu intinya terkontrol. Nah, kemudian makanan olahan. Nah sekarang banyak makanan olahan frozen food itu loh. Kalau penjenengan tidak ke toko-toko frozen food, walah freezernya dihitung nggak cacai langsung nggak sedoso. Ibu, kuat misalnya. Nopo-nopo nak saat ini di frozen, gedok nih kamu di frozen, lumpia di frozen, gedok di frozen, nopo-nopo saat ini di frozen. Alpukat nih kamu di frozen. Nah, saking pinter ya, padahal buah yang segar yang lebih fresh itu jauh lebih menyehatkan. Seperti itu. Jadi hati-hati penggunaannya, hati-hati itu
Kalau di logika Bu, makanan yang diawetkan, misalnya gedhog Bu panjenengan nek damel teng dalem. Damel enjing sonten kan pun amer nggih. Nah, sakniki nek di frozen ngoten niku, kinten-kinten kanggo pengawet boten. Nah, seperti itu logika sederhana ngoten niku. Jadi bukan tidak boleh, bukan, tapi dikontrol. Nih, kata J, itu yang pertama, mengurangi konsumsi garam, terutama yang tadi jenis-jenis makanannya seperti itu. Kemudian yang kedua Bu, konsumsi makanan yang rendah lemak. Rendah lemak itu artinya kandungan lemaknya sedikit gitu nih. Contohnya apa? Daging tanpa lemak. Wah larang Mbak Wi. Ya, larang Mbak Wi. Nggak apa-apa. Kolo-kolo Bu. Kemudian ada yang lebih ringan, ikan. Ikan boten kudu terus salmon, tuna boten. Lele niku nggih ikan kok nggih Bu. Nah, wader niku nggih ikan, terus boten. Nah, itu justru dia tidak ada lemaknya. Ikan itu paling enak. Kalau misalkan dilihat, pelut Mbak. Pelut nggih. Kagungan sawah sedanten nggih niki insyaallah. Nah, biasanya nek teng saben niku bibar panen kan kathah nggih Bu. Lah niku bagus juga dikonsumsi. Nggih. Asal tidak alergi. Nggih, kadang-kadang ada piyai yang dia alergi. Nah, asal tidak alergi boleh. Kemudian susu rendah lemak. Nah, niki mungkin kalau piyai sepuh ada beberapa yang tidak kersa susu nggih. Mampu amisnya aku wis munek-munek Mbak, misalnya nggih. Boleh enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang boleh nanti kalau misalkan yang remen kalian susu, pilih susu yang rendah lemak. Biasanya nanti ada tulisannya susu non fat yang tulisan itu. Kalau misalkan nanti ini di apotek atau di suaranya bungkus misalnya tanya sama petugasnya, Mbak susu sing non fat mana misalnya nonton. Nggih, kadang ngono boleh. Bu, nuwun sewu. Niki kalau lansia di daerah sini pikantuk MBG mboten Ibu? Oh, mboten. Karena teh, mau di tempat saya pikantuk Bu, ibu hamil, lansia, balita itu pikantuk. Jadi kalau pagi nih tadi ibu hamil menyusui balita itu sampun ngempal. Badosipun mungkin pikantuk MBG kados larangan sekolah nanti. Tapi kita dari pikantuk nih. Oh, jadi. Oh, kata nih. Oke. Berarti beda-beda nih masing-masing kabupaten kebijakannya sendiri. Jadi udah nopo-nopo. Nah, sakiambak langkung sekejap. Enten jadi. Oke, baik. Kemudian yang ketiga Bu, tips yang ketiga untuk penderita hipertensi, tingkatkan konsumsi makanan yang tinggi serat. Nah, makanan yang berserat itu contohnya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian biji-bijian. Kalau buah, wah Mbak, nek arep go tuku buah kok aku ora iso masak misalnya. Tidak harus nggih. Panjenengan kagungan tanah sekedhik misalnya, tanduri kates. Itu juga termasuk buah Mbak. Nah, itu juga termasuk buah. Pisang itu juga termasuk. Mboten kudu pir, mboten kudu apel, mboten kudu sing warna-warna anggur. Lah niku larang nggih. Buah tidak harus mahal, bisa pisang, bisa pepaya, kemudian sayur. Nah, kalau sayur saya percaya ibu-ibu mesti langkung remen sayur-sayuran. Teng kebon kathah nggih, godhong telo, nggih. Kemudian napa boleh Bu? Kangkung, bayung, nggih. Wonten nggih. Wonten niku sayur-sayuran dikonsumsi. Nah ini untuk sayur mungkin anak-anak yang lebih susah gitu gitu. Dan jangan dibatasi bahwasanya sekarang banyak juga anak-anak usia dini. Jadi anak SD itu hipertensi banyak dulu. Gula luar biasa. Karena apa? Pengaruh makanan yang mereka konsumsi di sekolah itu loh Bu. Kalau penjenengan mungkin sok metu putrane napa wayahe jajanan iku mbok duweret ngoten niku langkung nek enten sedasa. Nggih, langkung digrobak-grobak mulai dari cilor, maklor, kemudian apa boleh? Laba-laba napa sakandane ngoten niku. Cakwe, cecino apa boleh ngoten niku. Lah, niku semua karbo semua. Kemudian mesti ngagem caos ujung-ujungnya. Nah, ini caos terus nanti jejere
Enten S dan teman-temannya. S mesti dia yang pakai sebut pop S, gitu kan? Rata-rata seperti itu. Nah, minuman yang bersebut kemasannya ini itu biasanya gulanya gula sintetis. Ini sangat berbahaya. Jadi itu dia risiko untuk meningkatkan kadar gula darah berkali-kali lebih besar daripada gula pasir. Jadi kalau misalkan nanti panjenengan kondur, putra wayai pun dipun causi dikandani, nonton nggih. Lendo tak kandani. Kowe jajan kena, tapi ojo jajan sing bangsa kaya ngono. Terutama minuman berkah, minuman yang bersoda dan juga minuman-minuman botol, teh pucuk. Nah, dan teman-temannya yang gelas-gelas boten apa ale-ale, power F. Lah niku luar biasa. Niku gulanya wah jan tenan niku. Makanya sekarang tidak bukan suatu hal yang baru. Anak usia 10 tahun sudah cuci darah. Karena apa? Dia sudah diabetes. Kemudian juga karena pengaruh ini ginjalnya yang dia tidak bisa bertahan seperti itu. Saya ngantarkan om saya cuci darah. Om saya kebetulan dia seminggu 2 kali untuk HD cuci darah. Sebenarnya itu anak umur 10 tahun loh. Saya ngelus dong, kasihan sekali. Ini salah siapa? Ya, kita tidak. Ini salah siapa? Salahnya kita semua, gitu. Karena kalau di sekolah kita tidak bisa kontrol, gitu. Tapi paling tidak kita bisa mengimbangi konsumsi makanan yang dia konsumsi di rumah, intinya seperti itu. Jadi kalau sudah di rumah kita benar-benar ketat. Supaya apa harapannya? Anak cucu kita, keluarga kita tidak mengalami hal yang sama seperti itu. Oke. Jadi supaya hidup lebih sehat, lebih bermanfaat. Kemudian tips yang keempat, batasi konsumsi alkohol. Kalau yakin bapak ibu boten enten sing konsumsi alkohol, tidak ada insya Allah. Karena itu tidak ada manfaatnya, mudaratnya luar biasa, tidak ada manfaatnya. Jadi tidak boleh. Kemudian kurangi konsumsi kafein. Nah, niki kafein. Saat niki banyak sekali kopi-kopi ya, kedai kopi-kopi. Gerobakan sisa. Saat ini kan kopi dijual online ngangge sepeda, gitu, ngangge gerobak digenjot niku. Nah, niku juga sebenarnya itu kemudahan yang diberikan, tapi kita harus selektif, gitu nih. Kafein itu juga akan memicu naiknya tekanan darah. Jadi kudu dikontrol. Kalau misalkan kopi hitam yang kita buat sendiri, giling sendiri dari biji kopinya, itu mungkin akan lebih baik. Kalau sudah jadi kemasan, gulanya ini itu sih berbahaya. Nah, gulanya, padahal enak seger ya, pernah dikasih es panas-panas, wah masya Allah, enak sekali. Gitu deh. Nah, ini kopi, teh. Nah, teh termasuk di situ. Kalau teh itu hubungannya, kalau pendengar sering mendengar stunting dulu ya. Nah, anak-anak stunting itu intinya dia pertumbuhannya tidak sesuai usianya. Misalnya umur setahun itu biasanya berat badannya sekian, umur 2 tahun itu kudunya tingginya sekian, berat badannya sekian. Kok ini orang kok di bawahnya? Itu yang masuk kategori stunting. Stunting itu bukan gizi buruk, bukan, beda. Jadi stunting itu pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya, intinya gitu. Pengaruhnya ternyata salah satunya adalah teh. Dan sekarang saya punya tetangga, sekarang itu kelas 6 SD, tingginya segini saya, Bu. Anaknya kecil sekali. Ternyata apa? Ibunya, orang tuanya setiap hari konsumsinya es teh. Dan si anak ini mulai usia 1 tahun sudah ikut minum es teh. Tidak siang, tidak pagi, tidak malam. Masuknya es teh semua. Dan ternyata dia menjadi seperti ini karena pengaruh tanin, kandungan tanin yang ada di dalam tehnya. Lah kok teh yang diambil hitamke mbak sing disalahke. Ya. Jadi sebenarnya teh itu juga menyehatkan tapi juga akan membahayakan. Jadi tanin itu akan menyerap protein atau mineral yang kita konsumsi ke dalam tubuh. Jadi diikat dia tidak bisa diserap. Jadi intinya
Tanah itu menghalangi vitamin mineral yang kita konsumsi. Jadi percuma gitu loh, tidak bermanfaat. Nah, karena dia ditarik, diserap, makanya dia tidak bisa berkembang. Gitunya seperti itu. Terus boleh nggak konsumsi? Boleh. Boleh Bu. Konsumsi es teh boleh, tapi tetap ada aturannya. Jangan lupa minum air putih 2 liter per hari. Itu oke. Jadi untuk mengimbangi, untuk menetralkan. Supaya apa, misalnya sehari minum es tehnya 1 gelas gitu guys. Kemudian dikasih air putih 2 liter. Kira-kira sinta ini nanti tetap jadi apa, jadi air putih Bu? Jadi air putih karena diencer. Nah seperti itu caranya ngomong itu, oke. Nanti tetap dikonsumsi, monggo oke. Kemudian yang selanjutnya, perbanyaklah konsumsi buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini dia berfungsi sebagai antioksidan Bapak Ibu. Jadi antioksidan. Jadi begini, kita di dalam tubuh kita itu kan ada metabolisme. Metabolisme ini bisa terganggu dengan adanya radikal bebas. Radikal bebas itu di mana Mbak? Radikal bebas itu bisa disebabkan karena polusi udara, makanan berpengawet, pemanis buatan, itu termasuk radikal bebas. Jenenge radikal ini mesti elek, betul gak? Wes radikal nganggo bebas pisan. Nah, sak dileme dhewe. Nah, kalau radikal bebas ini masuk ke dalam tubuh kita, otomatis dia akan menjadi pengganggu dari sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Intinya seperti itu. Nah, caranya piye melawan radikal bebas ini? Kita kasih antioksidan. Jadi antioksidan ini nanti yang akan mengikat si radikal bebas itu supaya dia tidak bisa bergerak, supaya dia tidak bisa mengganggu metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nanti ini ngomong. Nah, antioksidan ini dari mana? Dari sayur dan buah. Jadi kalau ibu mengkonsumsi banyak sayur dan buah, artinya antioksidan yang masuk ke dalam tubuh kita semakin banyak. Jadi untuk melawan radikal bebas yang kita tidak sadar bahwa ada radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, itu akan bisa teratasi. Seperti itu, okay? Jadi kaitannya sangat banyak sekali. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu hanya hal sepele ya, setiap hari kita jumpai, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, hindari makanan tinggi gula. Ternyata untuk penderita hipertensi itu juga disarankan untuk menghindari makanan yang tinggi gula. Oke. Karena apa? Tadi hipertensi komplikasinya banyak. Ya. Lah, kenapa dengan gula? Karena gula ini bisa meningkatkan berat badan. Kalau berat badannya berlebih, nanti akan jadi obesitas. Kalau sudah obesitas, berarti kita menjadi lebih cepat letih, gitu nih, cepat letih. Kemudian jantung dalam memompa darah juga dia butuh tenaga yang ekstra. Nah, karena dia butuh tenaga ekstra, akhirnya tekanan darahnya menjadi naik. Yang dihindari ini, gitu nih. Kemudian yang ke-8, olahraga. Olahraga bukan tetap tidak Taman Jaya Wijaya, betul. Oke, nanti misalnya pagi matahari sudah terbit, panjenengan hentikan dulu aktivitas, lakukan olahraga ringan untuk lansia. Boten lari-lari, boten keter jalan berapa putaran, boten hubungi janti uang dikejung ibu. Lah, dengan bedal wonten dalaman terkena sinar matahari. Sinar matahari ini nanti fungsinya untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mengaktifkan dia, gitu ya. Nah, caranya senam gimana? Kalau pengen sampun ya, dalam aturakan untuk senam lansia. Kasih kemutan Bu. Dipraktekkan boten. Begini. Ya, kalau senam lansia itu nanti berdiri, kemudian ini sampel aja ya. Sekedar mengingatkan, nanti mungkin bisa dimulai dipraktekkan mulai hari ini, boleh nanti besok juga tidak apa-apa. Itu ya. Tangan ke depan, kemudian tepuk tangan 2 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 1 atau 2 kali 8 hitungan, nanti dibalik Bu. Kalau sudah sama hitungannya, okay? Setelah itu
jarinya dimasukkan gula. Oke, 2 kali jempolnya terang. Tapi tetap tangan di depan. 2 kali 8 hitungan. Terus kalau sudah itu ini Bu dimasukkan. Oke, 2 kali 8 hitungan. Oke, ini masih seperti ini. Lagu musik boleh nggak Mbak? Boleh, bertambah semangat. Oke, nanti tetangga-tetangga ayo Bu senam bersama misalnya. Oke, senam lansia. Ini sangat manfaatnya banyak sekali Bu. Karena dengan seperti ini saraf-saraf kita akan terangsang. Gitu. Saraf-saraf kita yang dia mau males-malesan karena getak-getak gitu. Ayo tangi kerja misalnya gitu Oke. Nah, ini dia akan aktif lagi seperti itu. Nah, setelah ini ada lagi Bu, diketuk-ketuk pergelangan tangannya. Kanan dulu boleh, mau kiri dulu boleh, nanti gantian. Setelah itu ditepuk-tepuk. Nah, ditepuk-tepuknya tadi sampai ke bahu. Aman, nanti kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Kemudian setelah itu ini Bu. Nah, punggung sini. Apa kenceng-kenceng, oke enggak patok-patok, oke? Sak maju nih mawon, oke? Belakang. Kalau sudah turun ke bokong, oke? Kalau sudah turun lagi sini paha, terus betis, paling bawah betis, oke? Nah, kemudian kalau pergelangan kaki gimana? Angkat, turun. Kalau misalkan Mbak nyuwun pangapunten untuk yang tidak bisa pakai kursi roda, misalnya kan tidak bisa berdiri, ya Bu. Duduk boleh. Dengan duduk ini diangkat begini. Nah, ini sadar. Kemudian setelah itu diputar. Jadi persendiannya biar oli ini tuh biar ubun, nonton deh. Nah, diputar. Kalau yang pakai duduk boleh bisa diputar. Nanti masuk dulu, kemudian keluar. Hitungannya sama, 2 kali 8 hitungan. Simpel, sederhana, semua bisa melakukan insya Allah. Manfaatnya luar biasa. Konten itu Bu, nek pon genep 10 menit konten pun bios. Boten percaya dengan butek. Oh, nyata nggih. Itu sudah banyak sekali manfaatnya. Boten kedah senam sing nika nggih. Nek nika kan kiai-kiai sing tesih iki nggih. Kalau yang di sini Ibu ada yang ikut senam prologis minggu pagi? Boten. Oh, monggo Bu katuran rawuh. Nggih, yang belum mungkin bisa katuran rawuh setiap minggu pagi di Klinik Bayu Biru jam 6 pagi mulainya. Kita ada senam untuk prologis. Itu nggih. Bisa gabung di situ. Wah, nanti kalian itu Bu sok ngangge piknik bareng. Nggih, nggih Bu. Nah, kalau ingin piknik tidak pun Ibu. Klaten nggih, tidak Klaten atau kereta kelinci. Wah, jadi ada kereta apa Bu? Kereta kuda. Aku kereta kuda, kemarin kereta kelinci, jadi kereta kuda. Ngaten nggih. Kemudian untuk yang selanjutnya olahraga sudah nggih. Selanjutnya stres. Kelola stres. Nah, stres itu bukan berarti terus ODGJ bukan. Boten stres itu tekanan batin Bu. Rasa tidak nyaman yang dirasakan di hati. Opo-opo ora meneri dipikir, opo-opo ora dipikir. Nah, itu termasuk stres lho Bu ngoten niku. Nah, panjenengan kersa mboten? Diarani gitu diwasani waduh kuwi stres. Oh, keplak nggih. Nah, ngoten niku. Dadosipun mengelola stres. Dadi nek karena kan tadi di awal sudah saya sampaikan, kita yang muslim sudah diajarkan untuk bersabar. Ini salah satu mengelola stres itu di situ Bu. Sabar. Kata orang sabar itu ada batasnya. Ternyata tidak Bu. Sabar itu tanpa batas. Wah, ngomongnya gampang, ngakoni ini luangnya. Saya pun juga demikian. Sabar dan ikhlas itu 2 hal yang luar biasa. Kita butuh benar-benar usaha yang tidak bisa saya katakan. Wah, Bu, sabar dan ikhlas 2 hal ini. Kalau orang sudah bisa sabar dan ikhlas, insya Allah surga baginya. Itu, nah ini susah. Sesuatu yang akan kita dapatkan itu mesti usahanya mesti rekoso. Yang betul mesti rekoso. Orang mau penak kok, penak kok. Orang apa-apa, orang yang berusaha gitu. Tapi kalau kita bukan berarti tidak bisa. Insya Allah kita bisa. Tinggal bagaimana kita usahanya. Nanti sabar dan ikhlas, kelola stres. Salah satunya tadi Bu,
yang piknik. Gitu. Nah, piknik orang kudu adoh boten tidak bebek ledok dahar bersama keluarga. Niku pun piknik, gitu. Jadi bisa ketawa-ketawa, bisa cerita-cerita, gitu. Bisa ngobrol dari hati ke hati bersama dengan anak cucu, dengan teman. Nah, itu pun piknik, Bu. Ngoten tidak pengawasan. Nah, tidak pengawasan itu piknik ke taman surga namanya. Ya, kalau kajian itu kalau di umat muslim itu adalah taman surga. Taman surga itu waduh, modalnya apa? Mau sehat karo sempat tidak nih taman surga pengawasan piknik bingo. Ya Bu. Nah, supaya hati kita lebih tenang, nggih. Sing mau neng omah rasane semeruang, wes tidak pengawasan wae ketemu kancane, ketemu Pak Ustad apa meneh ustadnya ganteng tur lucu. Nah, gitu Bu. Saged ketawa-ketawa. Wah, hilang stresnya. Bar niku mampir bebek bedok dahar bersama. Wah, tambah. Nggih, ngaten. Dadose piknik boten kedah tebih. Semoga kita bisa dimampukan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Amin. Okay. Kemudian untuk yang terakhir tipsnya bagi penderita hipertensi itu adalah pemeriksaan tensi secara rutin seperti yang Ibu Bapak laksanakan pada pagi hari ini. Itu okay. Kemudian untuk yang hipertensi sudah nggak ada 10. Untuk gula piye Mbak? Gitu ya. Gula tidak jauh beda Bu tipsnya dengan yang penderita hipertensi. Yang penting adalah menjaga jadwal makan, jumlah porsi makan, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Intinya Bu, Bapak, untuk kesehatan kita tipsnya 1, jangan makan malam. Piye Mbak? Orang untuk makan malam artinya tidak boleh makan di atas jam 7 malam. Okay. Makan itu di bawah jam 7. Setelah jam 7 jangan makan, apalagi makan berat. Itu nanti akan mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Karena apa? Setelah itu mesti Bapak Ibu kan sare. Nah, yang tadi dikonsumsi karena kita tidak ada aktivitas, akhirnya menumpuk di situ. Jadi kerja organ tubuh kita itu semakin berat. Pada saat kita tidur, Bu, tubuh kita itu bekerja, Bu. Gitu. Boten terus mandek. Nek mandek wassalam, Bu. Okay. Jadi pada saat kita tidur pules ngantek nun sewu ngorok-ngorok, itu di dalam tubuh kita itu nyambut gawe Bu. Nah, kalau misalkan dia bekerja terus ditambahi beban yang banyak atas makanan yang kita makan, kita bisa bayangkan proporsinya kaya ngopo gitu. Okay. Kalau misalkan pas kita siang dengan aktivitas kerja organ kita dibantu dengan aktivitas yang kita lakukan, tapi nek kita tidur kan kita tidak ada aktivitas. Ngoten, nggih. Kemudian tidak boleh makan malam, nggih. Yang kedua itu adalah tadi konsumsi banyak sayur dan buah sebagai antioksidan tadi. Kemudian minum air putih 2 liter. Nah, minumnya bagaimana? Dari pagi sampai sore. Itu pastikan sudah minumnya banyak. Sebelum tidur minumnya 1 atau 2 teguk saja Bu, untuk membasahi kerongkongan. Jangan mau tidur glok sak gelas. Nah, itu nanti ginjalnya yang dia tidak bisa untuk menyaring. Nah, nanti rusak nanti ginjalnya. Ngoten nggih. Jadi minumnya juga diatur. Yang penting pagi sampai sore sudah masuk 2 liter, insya Allah sudah tercukupi. Nah, nanti nek mau sare cukup 1 atau 2 teguk sebatas untuk membasahi. Mbak, engko nek ngelilir, tengah wengi ngelilir entuk ora boleh. Boleh, okay? Kemudian tidak boleh tidur di atas jam 11 maksimal setengah 11 harus sudah tidur. Kenapa kok dadak ngono Mbak? Karena hati hepar kita itu dia bekerja maksimal pukul 11 malam sampai pukul 1 pagi hari. Okay? Jadi antara jam itu diharapkan penjenengan sudah tidur lelap. Kenapa Mbak kok kudu lelap? Karena hepat itu bekerja pada saat kita benar-benar istirahat, pada saat kita tidur dengan lelap. Nah, setelah jam 1 monggo boleh. Misalnya mau wudu, mau sholat tahajud boleh. Kemudian yang kedua untuk yang diabetes gitu ya. Pemilihan makanan tadi tentunya yang tidak banyak mengandung gula, apalagi gula-gula yang sederhana. Contohnya apa?
sirup, nah gitu sirup, kemudian minuman bersoda itu juga harus dihindari. Kemudian gorengan Bu, gorengan juga kalau bisa dialihkan, diganti dengan yang dikukus atau direbus seperti itu ya. Kemudian kita monggo. Yang ketiga untuk diabetes itu porsinya. Nah untuk porsi tadi dibatasi, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Nanti terlalu sedikit jadi lemas, terlalu banyak jadinya over gitu jadi dibatasi. Kemudian tipsnya, saran wajibnya jangan melewatkan sarapan. Sarapan itu penting supaya apa? Untuk mencegah sarapan makan siangnya mesti 2 kali porsinya. Nah, untuk mencegah itu maka sarapan dipakai, kemudian makan siangnya supaya tidak terlalu banyak. Kemudian olahraga tadi. Untuk yang diabetes ataupun hipertensi, olahraganya sama, pakai yang tadi boleh. Semuanya baik. Gitu Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau ditanya hal lain, boleh, monggo silahkan. Monggo. Belum ada 2 tahun. Kalau susu kotak itu sebenarnya tidak disarankan itu, karena selain dia berpengawet, dia juga ada pemanisnya. Tapi kalau misalkan itu tetap diimbangi dengan air putih, kalau dia dipastikan air putihnya masuk banyak, insya Allah juga bisa. Kalau bisa susu mawar, jadi susu kotaknya sebenarnya itu bukan susu Bu itu minuman rasa susu. Kalau misalkan untuk ben boten rewel kata insya Allah boleh sekali. Yang penting sehari dibatasi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sampun Jadi intinya tadi apa Bu tipsnya? Yang pertama tidak konsumsi makanan yang tinggi, tidak boleh tinggi garam, mengurangi garam. Kemudian tidak boleh tinggi gula, tidak boleh yang berlemak. Kemudian mengelola stres, Kemudian olahraga, konsumsi sayur dan buah, dan pastikan konsumsi air minum minimal 2 liter per hari. Alhamdulillah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan kiranya banyak kekurangan yang saya sampaikan, jika itu ada benarnya, ada baiknya, itu hanya dari Allah, monggo bisa dipakai. Tapi jika ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang manfaat, diberikan umur panjang yang barokah, Sepuh betul nopo-nopo, tapi mandiri, sehat, berkarya. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.